semuanya, selamat datang di podcast Yuk Investasi. Perkenalkan, saya Deva Pramujiana. Di sini saya sebagai host podcast kali ini. Nah, tentunya kali ini aku nggak sendirian. Di sini sudah ada narasumber yang nantinya kita akan ngobrolin topik yang menurut aku super penting banget, terutama buat kita dan buat kalian sebagai mahasiswa, yaitu pentingnya investasi buat mahasiswa. Nah, aku yakin nih banyak dari kalian yang mikir, ngapain sih mahasiswa investasi, uang saku aja pas-pasan atau bahkan ngerasa kurang. Tapi justru karena itu, investasi bisa jadi solusi yang bikin keuangan kita lebih sehat di masa depan. Setuju nggak? Setuju banget sih. Halo semuanya. Ternyata investasi tuh gak harus kita nunggu kaya gitu. Kita juga pas mahasiswa juga bisa gitu menyisihkan uang jajan kita untuk investasi kayak gitu. Nah, benar banget nih. Nah, sebelum lanjut ke topik yang akan nanti kita obrolin, boleh dong kenalan dulu sama narasumber kali ini biar teman-teman juga tahu nih siapa narasumber kali ini. Boleh dong perkenalan dulu. Ya, siap. Perkenalkan ya, nama aku Salahuddin Alayubi. Saya mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Tentunya di dunia investasi tuh kita penting banget gitu kenal dari sejak mahasiswa gitu, apalagi kan kita nggak tahu nih setelah lulus tuh kita mau apa gitu Ya, kan. benar. Nah, ngomong-ngomong, katanya juga Sola ini sebagai Dewan Pertimbangan Bursa. Bursa. Ya. Nah, benar nggak? Betul, betul. Nah, boleh dong diceritain sedikit apa sih itu Dewan Pertimbangan Bursa tuh dan gimana dalamnya tuh? Ya sebenarnya kan ceritanya kalau dulu saya waktu SMA ya, saya tuh sebenarnya nggak kenal banget tuh namanya investasi, pasar modal gitu, tapi ketika masuk ke perkuliahan gitu, tepatnya di waktu itu 2022 ya, saya kan dikenalkan dengan kelompok studi gitu, ada di UMC itu ada GB UMC gitu. Nah akhirnya saya tuh coba-coba gitu, kepo gitu, mau tahu kan investasi itu apa gitu, dan sebelumnya juga emang nggak ada pengetahuan tentang itu gitu. Akhirnya saya masuk ke organisasi itu gitu, dan ternyata di situ tuh kita banyak banget pengetahuan gitu tentang investasi, tentang pasar modal dan pentingnya investasi itu apa gitu. Untuk Dewan Pertimbangan Bursa itu, jadi kita tuh selesai masa jabatan di GB itu. Jadi namanya itu. Kalau umumnya di organisasi kan demisioner ya Demisioner. kayak gitu. Sama aja sih. Nah, teman-teman, di Universitas Muhammadiyah Cirebon itu ada GIBE atau Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, itu tuh kayak kelompok studi yang belajar tentang investasi. Nah, salah satu program kerjanya tuh setahu aku ya, adanya sekolah pasar modal. Betul. Nah, itu tuh nantinya tuh mengundang ya narasumber dari pihak OJK, pihak Bursa Efeknya untuk memperkenalkan apa itu investasi. Bener nggak? Iya betul. Jadi di sekolah pasar modal itu salah satu program kerja dari GBUMC juga ya. Di situ juga kita langsung dijelaskan gitu oleh kantor perwakilan Bursa Efek Jawa Baratnya gitu. Itu kan biasanya Mas Firman ke sini gitu. Itu tuh dari BI-nya langsung, dari MNC Sekuritas juga gitu. Terus juga dari OJK selaku pengawas gitu ya. Jadi di situ tuh benar-benar kita disuguhkan dengan materi yang emang menarik banget gitu dan penting buat mahasiswa ya. Apalagi kan di SPM itu kan ada SPM level 1 dan 2, ada lanjutannya juga gitu. Jadi kita tuh belajar tuh pelan-pelan juga kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke topik podcast kita kali ini, aku mau tanya nih, menurut kamu, kenapa sih investasi itu penting buat mahasiswa? Ya penting banget ya kalau menurut aku. Jadi tuh kita tuh nggak tahu gitu kita setelah lulus tuh mau ngapain kan gitu. Nah sedangkan kalau kita misalkan nabung sama investasi kan beda ya. Kalau investasi kan kita menambah nilai mata uang gitu. Jadi salah satu investasi yang penting selain pendidikan itu ya salah satunya investasi di pasar modal kayak gitu, karena kita kan menyiapkan nanti masa depan kayak gimana kayak gitu. Setuju banget. Nah, teman-teman, buat kalian yang masih mikir investasi itu ribet atau cuma buat orang kaya, kita punya segmen menarik nanti, yaitu mitos atau fakta soal investasi. Jadi stay tune ya. Nah, kita mulai segmen pertama dengan permainan seru yaitu mitos atau fakta. Nah, sebelum ke permainannya, di sini kita podcast tuh membahas
dasar dari investasi. Karena investasi itu kan luas ya, terus harus belajar secara dalam untuk tahu investasi mana yang beresiko tinggi atau enggak. Di sini kita akan menjelaskan dasar-dasar dari investasi ya, supaya teman-teman tahu nih harus apa sebagai pemula, sebagai investor. Nah, aku di sini sudah punya 2 alat peraga, satu papan merah bertuliskan mitos dan satu lagi bertuliskan fakta. Nanti aku akan kasih pertanyaan seputar mitos atau fakta di dunia investasi. Nanti Solah akan memilih satu antara papan ini sambil menjelaskan jawabannya. Kenapa kamu bisa memilih itu? Oke. Siap? Siap. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Investasi itu cuma buat orang kaya, mitos atau fakta? Mitos. Nah, kenapa tuh bisa mitos? Jadi untuk investasi kita nggak harus nunggu kaya gitu kan. Ternyata kan faktanya, datanya gitu, investor di Indonesia itu didominasi sama Gen Z dan milenial. Di situ menandakan bahwasannya kita investasi tuh udah sejak dini gitu. Apalagi kan sejak pasca Covid ya, di situ banyak sekali gitu investor itu naik di Indonesia, pesat banget naiknya itu gitu. Setuju banget. Nah, teman-teman, mahasiswa tuh bisa mulai dengan modal kecil ya kan. Bahkan sekarang tuh katanya ada platform yang kasih opsi mulai dari 10.000 bahkan 50.000. Nah, jadi nggak perlu nunggu kaya untuk mulai investasi. Nah, teman-teman jangan takut buat mulai investasi ya, karena sekarang sudah banyak opsi terjangkau buat mahasiswa yang nanti akan kita bahas juga terkait jenis investasi di segmen berikutnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Investasi itu selalu beresiko tinggi, mitos atau fakta? Mitos. Tuh, mitos lagi. Kenapa tuh? Ya, jadi emang kalau investasi tuh kita ada risikonya ya. Tapi kan kita juga ada pilihan tuh kalau untuk mahasiswa yang kita pemula gitu, ada yang namanya reksadana. Di situ tuh risikonya kecil tapi keuntungannya juga kecil gitu. Kecuali di saham kan kita keuntungannya besar, risikonya pun besar gitu. Nah, tapi di dunia pasar modal itu ada yang namanya SIPF gitu. Itu yang melindungi dana pemodal itu di Indonesia kayak gitu. Jadi teman-teman buat yang mau investasi gitu jangan takut gitu, kita bisa mulai dari yang kecil gitu, karena apapun itu kan bisa dimulai dengan langkah yang kecil kayak gitu. Nice answer. Jadi teman-teman, investasi itu nggak selalu beresiko tinggi. Yang penting kita pilih produk investasi yang sesuai dengan profil kita. Nah, pertanyaan terakhir nih, mitos atau fakta mahasiswa harus pintar soal keuangan dulu sebelum mulai investasi? Fakta. Nah, kali ini fakta. Kenapa tuh? Ya, jadi sebelum kita investasi itu apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kita langkah baiknya tuh paham dulu gitu tentang keuangan gitu. Minimal kita bisa membedakan gitu mana kebutuhan dan mana tabungan kita untuk investasi kayak gitu. Jangan sampai nanti uang untuk ini kita jadikan investasi gitu kan, nggak boleh gitu. Diusahakan yang untuk investasi itu kita pakai uang dingin, jangan uang hangat apalagi uang UKT ya. Aduh. Benar banget tuh. Menurut aku juga mengatur keuangan sebelum berinvestasi itu penting banget. Nah, tadi disebutkan berinvestasi tanpa mengatur keuangan terlebih dahulu itu seperti membangun rumah tanpa bahan bangunan. Iya. Nah, ini sama seperti kita ingin berlibur tapi tanpa uang. Iya, Mengatur betul. keuangan memang sepenting itu, karena dengan mengatur keuangan kita bisa memastikan dana darurat. Sebelum berinvestasi kita harus memiliki dana darurat untuk kebutuhan mendesak seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Iya. Nah, terus juga mencegah utang. Nah, jangan berinvestasi dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar utang. Justru itu akan membuat kita semakin terlilit utang ya, apalagi dengan uang UKT. Itu sangat tidak ya, teman-teman. Nah, terus membuat rencana keuangan. Dengan mengatur keuangan, kita bisa menentukan nih tujuan investasi dan berapa banyak yang kita alokasikan untuk investasi. Ya, terus juga sedikit menambahkannya tadi ya. Jadi teman-teman tuh jangan takut gitu. Kita semua keuangan itu di pasar modal terutama ya, kita tuh diawasi sama otoritas jasa keuangan kayak gitu. Jadi kita bisa cek dulu nih di websitenya OJK gitu. Kita bisa di situ bisa kita belajar gitu. Kita juga bisa melihat siapa sih gitu produk yang resmi diawasi oleh OJK gitu. Kan sekarang kan lagi ini banget ya yang namanya investasi bodong Yes, gitu. lagi marak-maraknya banget ya, kan. betul. Harus kita hindari.
Ya, setuju. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan sebagai pemula ya. Yes. Kadang tuh dia tuh menawarkan misalkan ini investasi nih dan tiba-tiba tuh keuntungannya tiba-tiba jeng gede gitu di waktu itu gitu. Padahal itu tuh salah banget gitu. Investasi tuh harus sabar juga gitu. Nggak ada yang menjamin keuntungannya gede gitu. Karena kan fluktuatif ya harga saham juga gitu. Jangan sampai kita sebagai pemula tuh baru aja mulai udah kena tipu karena investasi bodong. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas soal mitos atau fakta tentang investasi. Jadi kesimpulannya, investasi itu nggak ribet, nggak cuma buat orang kaya, dan yang penting kita harus paham mengatur keuangan. Investasi itu tidak harus yang besar, yang penting adalah kita punya niat untuk belajar dan mulai dari yang kecil dulu. Benar nggak? Betul banget, setuju. Oke, nah tadi kan udah bahas tentang mengatur keuangan nih. Nah, aku pengen tahu dong gimana kamu mengatur keuangan, apalagi kan mahasiswa nih. Uang jajan juga kan pasti terbatas dong. Iya, betul. Nah, aku pengen tahu nih gimana cara kamu mengatur keuangan antara tabungan, kebutuhan lainnya, dan investasi. Ya, sebenarnya kan kita di posisi mahasiswa tuh kadang uang juga terbatas ya, uang jajan pun nggak yang banyak-banyak banget kan, apalagi saya gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Jangan melulu kita mengikuti keinginan gitu. Kita juga harus ya udah fokus ke kebutuhan aja gitu. Dan buat mengatur itu sendiri, kita juga harus membuat planning gitu. Nanti uang ini tuh buat apa-apa gitu. Misalkan kita bedain nih mana buat jajan, mana buat bensin, dan mana buat nabung untuk investasi gitu. Bukan nabung untuk disimpan sendiri ya, tapi untuk investasi kayak gitu. Karena kan kalau menabung kita sendiri kan nanti mata uang kita tuh nanti 5 tahun ke depan tuh ya misalkan segitu ya segitu gitu. Sedangkan kalau kita tabung untuk diinvestasikan itu beda gitu. Nanti kita nilai mata uangnya tuh bertambah gitu kayak gitu. Apalagi kan sekarang juga kan inflasi kan makin tinggi ya. Tanpa kita sadari gitu di sekeliling kita tuh kita selalu melihat gimana efek inflasi itu gitu. Dulu waktu saya kecil gitu di SD gitu ya. Uang 5.000 itu tuh bisa buat beli apa aja sih? Bener banget, bener. Coba bisa buat beli apa aja? Itu uang untuk aku ya, waktu SD itu uang 5.000 tuh udah gede banget. Waktu SD tuh ya, ini fun fact banget. Waktu SD itu uang jajan tuh cuma dikasihnya 2.000. 2.000 itu kayak minuman es cekek aja tuh itu 500 juga udah cukup. Sekarang tuh udah harga 2.000. Iya. Kayak bener banget berasa efeknya gitu loh. Nah itu, jadi dulu saya pun sama gitu. Uang saku tuh cuman ya 2.000 cukup untuk sekolah ya, di bawah sekolah gitu. Itu pun bisa dapat es, terus juga gorengan ya. Terus juga masih lebih gitu, masih bisa buat nabung gitu. Tapi sekarang juga beda kan. Coba kita lihat di anak-anak sekolah dasar yang sekarang gitu, 2.000 tuh mereka dapat apa sih? Sekarang tuh uang saku anak-anak tuh udah 10.000. Kaget banget. Ya 10.000 tuh uang saku saya di SMP atau SMA kayak gitu kan. Emang kadang kita tanpa sadari gitu. Dulu juga kan ya bakso tuh nggak maksudnya tuh kita 10.000 tuh dapat berapa mangkok gitu. Tapi sekarang kan tinggi sekali ya. Tinggi sekali benar. Ya emang itu juga salah satu kita mengatur keuangan tuh kayak gitu. Kita udah menyiapkan gitu apa ya yang kita planning untuk masa depan kayak gitulah. Melalui investasi kan kita bisa melindungi mata uang kita gitu dan menambah ya kayak gitu. Nah teman-teman, apalagi buat mahasiswa nih yang seringnya tuh ke mall terus kan nongkrong ke kafe, itu kayak menuruti keinginan tuh nggak selalu bagus ya. Kita tuh nggak bisa planning buat kedepannya, apalagi tentang keuangan ya. Kalau harus menuruti keinginan terus tuh kayak itu bikin dompet jadi kempes. Iya, terus juga kalau kita ngikutin keinginan gak ada habisnya gitu. Habis ini pengen ini kan. Manusia tuh emang gak ada puasnya. Yeah. Nah terus tadi kan disebutkan nih bahwa kalau misalnya kita nabung tuh 5 tahun itu mata uangnya tuh nggak akan bertambah. Nah kalau investasi tuh kayak uang yang produktif yang nantinya nilai mata uangnya tuh akan bertambah. Iya, jadi kan ada kita setiap hari kan ada konsumtif sama produktif ya. Kalau konsumtif kan kayak kita misalkan kebutuhan kayak makan kayak gitu kan yang tidak menghasilkan gitu uangnya maksudnya itu. Tapi kan itu namanya juga kebutuhan ya. Tapi ada juga produktif gitu kayak misalkan kita
menambah atau investasi itu juga kan menambah nilai mata uang kita gitu. Kita juga bisa sebenarnya kita bisa apa ya, investasi itu bisa beli tanah, itu juga menjanjikan Yes, kan. benar. Karena kita nggak tahu 5 tahun ke depan tuh harga tanah tuh Iya. berapa gitu ya. Sekarang pun harga tanah tuh udah Semakin naik. tinggi. Iya. Iya, kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman terkait apa itu investasi yang dasar, terkait bagaimana sih kita cara mengatur keuangannya Iya. kan. Nah, untuk Sola sendiri nih sebagai mahasiswa tuh lebih mentingin uangnya tuh untuk nabung atau untuk investasi. Kalau saya sendiri lebih ke investasi ya, karena tadi udah dijelasin kan gitu. Nah, terus juga apa ya? Ya kita juga nggak tahu gitu. Kita lulus 2000 berapa berarti? 2026. Nah, kita kan nggak tahu ya. Sekarang aja kan kita cari kerja tuh kelihatannya susah banget ya. Terus juga semakin banyak digantikan oleh mesin-mesin gitu kan ya. Nah, kita kan nggak tahu ya kedepannya bakal gimana gitu. Nah, kita setidaknya udah menyiapkan sejak kita udah mahasiswa gitu, kita udah paham gimana mengatur keuangan gitu, dan diusahain sih kalau misalkan itu bisa dicatat ya, kita tuh pengeluarannya apa aja, planningnya apa aja, jadi tuh ada penganggarannya juga kayak gitu. Jadi ada bukti pengeluaran secara fisiknya ya, biar kita tuh tahu nih kemana uang kita keluarnya gitu. Iya, jadi lebih saya sendiri lebih ke investasi sih, menabungnya di investasi, bukan menabung yang kita Di cuma bank. ngumpulin uang gitu tuh, enggak. Mending kalau misalnya nabungnya emang bener ya, kan banyak nih mahasiswa yang udah nabung tapi itu diambil lagi. Iya, Itu karena kayak nggak bener banget. itu kan apa ya, dia udah nabung nih, tapi tuh ketika di jalan terus dia lihat apa jadi pengen gitu, terus tiba-tiba pulang-pulang tuh buka Celengan. marketplace kan, terus tuh dia check out gitu kan, itu kan banyak banget tuh. Jadi emang ya itu sih, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan jangan melulu kita mengikuti keinginan, karena keinginan itu tuh nggak ada ujungnya gitu, beda dengan kebutuhan. Setuju. Jadi buat kalian yang tadi masih ragu, semoga sekarang udah lebih yakin nih buat mulai investasi. Nah, di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih mendalam tentang apa itu pasar modal dan gimana cara mahasiswa bisa memanfaatkannya.